warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bahas soal tryout tentang pengetahuan kuantitatif. Ya, sebelumnya soalnya sudah mendapat semua ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Baik. Nah, pengetahuan kuantitatif sekarang. Nah, kita lihat di sini soalnya sangat bervariasi, ya. Juga sudah ada prediksi soal yang seperti disampaikan oleh panitia LTMPT bahwa ada beberapa soal dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, di sini juga sudah ada. Baik, coba ya sebelumnya perkenalkan mungkin bagi yang belum kenal. Nah, ini kita bahas pengetahuan kuantitatif. Nah, ini nama saya ya, panggilan para siswa seperti itu. Oke, baik, kita mulai dari nomor 1. Kita lihat di sana ada soal tentang apa? Di antara pilihan berikut mana yang merupakan kelipatan dari 4 faktorial ditambah 6? Nah, triknya biar cepet nih, jangan dicek satu-satu, jangan dihitung ya. Nah, ini kelamaan. Nah, caranya lihat aja dari pilihan. Ternyata pilihannya depannya itu semua juga dalam bentuk faktorial. Belakangnya yang beda-beda tuh. Ada 3, 12, 6, 30, 12. Nah, coba kita cek. Ada yang belakangnya 3, 12, 6, 30 sama 12. Nah, coba kita lihat. Kalau yang ditanya kelipatan ini artinya ini tuh berapa kali dari 4 faktorial ditambah 6, kan gitu ya. Kalau kelipatan tuh ya. Nah, berarti K-nya itu suatu pengali nih. Nah, K-nya berapa? Bisa 1, 2, 3, 4. Itu kelipatan yang bulat ya. Nah, kita cek di sini. Nah, dan kalau mau di sini jawabannya semuanya faktorial, nggak mungkin faktorial itu ada pecahan. Jadi K di sini pasti bilangan bulat. Nah, kita mulai dari 1. Kalau 1 berarti jawabannya ini, nggak ada kan? Di pilihan nggak ada seperti ini ya. Berarti pasti kita lewat. Coba kalau K-nya 2. Kalau K-nya 2 berarti nanti 2 kali 6 berapa? 12 ya. Nah, ada nggak yang 12? Nah, ini mungkin. Nah, kita cek kalau yang 12. Kalau K-nya 2, berarti nanti kan jadi jawabannya 2 dikali 4 faktorial ditambah 6. Nah, gitu. Nah, ini tinggal kali-kaliin. 2 dikali 4 faktorial ditambah 2 kali 6, 12. Nah, ini jadi berapa? Nah, ini yang jadi masalah. 2 dikali 4 faktorial itu nggak akan bisa bentuknya menjadi faktorial lagi. Nah, nih contoh 3 faktorial artinya kan 3 kali 2 kali 1. Kan itu artinya kan 3 faktorial. Nah, sekarang coba kalau 4 dikali 3 faktorial, ini artinya 4 dikali 3 dikali 2 kali 1, kan gitu. Nah, ini menjadi apa nih? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oh, berarti menjadi 4 faktorial. Nah, artinya agar menjadi faktorial lagi bentuknya, di sini berarti angkanya harus lebih dari 4. Ya enggak? Karena nanti kalau kurang dari 4, contohnya ini 2, nah ini nggak bisa dibuat dalam bentuk faktorial nih. Nah, jadi kalau gitu harus lebih dari 4. Nah, berapa? 5. Nah, contohnya 5. Kalau K-nya 5, berarti nanti kan jadi 5 dikali 4 faktorial ditambah 6. Nah, ini kalau dikali 5 dikali 4 faktorial ditambah 5 kali 6, 30. Nah, ini jadi berapa? 5 kali 4 faktorial. Tadi saya cek kasih contoh 4 dikali 3 faktorial itu menjadi 4 faktorial. Berarti 5 dikali 4 faktorial berarti jadi 5 faktorial ditambah 30. Ada kan di pilihannya? Ada. Nah, itulah jadi pilihannya, jawabannya. Oke? Nah, itu untuk nomor 1. Nomor 2. Nomor 2 di sana ada katanya B itu sama dengan 0, CDEF. Nah, ini suatu bilangan katanya B itu. Bilangan pecahan. Yang mana CDEF itu mempresentasikan digit tak 0, berarti bilangan-bilangan angka-angka. Di sini ya, CDEF itu berupa angka-angka. Berapa B-nya? Nah, yang tanya B-nya berapa. Nah, agar tahu B-nya berapa ya berarti CDEF-nya harus tahu dong. Nah, di sini ada 2 pernyataan. Pernyataan 1. Katanya 1000 dikali B, berarti 1000 B ya. Nah, ini dapat dibagi oleh 4938. Nah, artinya kalau dapat dibagi berarti hasilnya bilangan bulat. Nah, B-nya berapa tadi? 0, CDEF. Berarti kalau dikali 1000 ya berarti jadi CDEF. CDEF per 4938. Nah, apakah si CDF ini bisa dibagi 438?
Nah, sedangkan CDF-nya sendiri tidak diketahui angkanya. Nah, jadi di sini apakah pasti bisa? Nah, belum tentu ya. Mungkin aja CDF-nya itu 4938 atau kelipatannya 2 kalinya dan seterusnya. Berarti bisa dihitung. Tapi mungkin juga tidak. Nah, karena di sini bisa menimbulkan jawaban ya dan tidak. Nah, di sini berarti nggak pasti. Berarti kalau gitu pernyataan 1 tidak cukup untuk bisa kita jawab. Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sekarang lanjut ke pernyataan 2. Pernyataan 2 ada pernyataan di sana katanya C lebih besar dari D, lebih besar dari E, lebih besar dari F. Nah, dan F-nya sendiri katanya sama dengan 6. Nah, kalau F-nya 6, nah berarti, nah ini berapa nih? F lebih kecil dari E. Berarti 6 lebih kecil. Nah, ini CDF ini berturut-turut nih. Coba, CDF ini kan berarti suatu angka. Nah, coba angka. Berarti kan dari 0 sampai 9. Ya kan? Tapi nggak 0, berarti 0-nya nggak kepake. Berarti tinggal 1 sampai 9. 6 lebih kecil. Nah, coba kalau saya terurutkan. Ini misalkan 7, 8, 9. Jadi C-nya 9, D-nya 8, E-nya 7. F-nya udah pasti 6 kan? Nah, berarti bisa ya kita simpulkan, oh berarti C-nya 9, D-nya 8, E-nya 7. F-nya sendiri adalah 6. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan berapa nilai CDF-nya. Sehingga akan diperoleh B-nya menjadi 0, C. C-nya berarti jadi 9. D-nya berarti berapa? 8, E-nya 7, F-nya 6. Nah, jadi inilah nilai B-nya. Nah, dengan pernyataan kedua ini, ternyata nilai B bisa ditentukan. Nah, tadi pernyataan 1 nggak bisa. Jadi ternyata dengan pernyataan 2 saja cukup. Jadi hanya 2 saja yang cukup. Oke, jadi apa tuh jawabannya? Kalau hanya pernyataan 2 saja yang cukup? Iya, ada ya di sana. Oke, nomor 3. Nomor 3 di sana ada 8103 kalau dibagi dengan X akan menghasilkan desimal yang tak berhingga. Oh, misalkan jadi berapa koma. Nah, ini angkanya berulang nih. Berulang misalkan sama terus nih, misalkan A dan seterusnya. Nah, mana yang merupakan nilai X? Nah, X-nya itu berapa? Nah, coba. Pilihan A. Pilihan A di sana kalau X-nya 2. Nah, kalau dibagi 2, itu pasti hasilnya berapa? Kalau bulat, habis dibagi, ya pasti nggak ada sisa. Nah, coba lihat di sini satuannya. Satuannya 3, ganjil. Kalau ganjil dibagi genap, dibagi 2, ini pasti nanti 8103 dibagi 2, ini jawabannya berarti pasti 0,5. 0,5 belakangnya. Nah, ini akan berulang nggak? Enggak. Berarti kalau gitu yang A salah. Kita cek yang B. Yang B kalau 5. Nah, X-nya 5. Nah, kalau 5, nah ini juga nggak akan berulang. Ya kan? Nah, kalau 5 nggak akan berulang nih. Nah, contoh kalau dibagi 5 itu kalau enggak 0,2, ya kan? Nah, bisa nanti itu 0,2, bisa 0,4, 0,6, 0,8. Nah, ini kemungkinannya kalau dibagi dengan 5. Nah, jadi nggak perlu dihitung lah. Jadi biar tahu aja, kalau dibagi dengan 5, itu belakangnya, komanya, desimalnya, itu bisa 2, 4, 6, atau 8. Kecuali habis dibagi 5 ya. Kalau berarti satuannya 0 atau 5. Nah, itu berarti habis dibagi, berarti nggak ada. Nah, sekarang yang C. Nah, yang C kalau dibagi 9, nah kalau dibagi 9, suatu bilangan dibagi 9, nah ini pasti berulang angkanya. Bisa berulangnya 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Bisa berulang 2, 2, 2, 2, dan seterusnya 3, dan seterusnya. Nah, jadi yang pasti di sini adalah akan desimalnya yang berulang itu sampai tak berhingga kalau pembaginya berapa? 9. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi jawabannya 9. Gitu. Selanjutnya nomor 4. Nah, Sultan menjual perhiasan buatan rumah, perhiasan buatan. Nah, jika di bulan Mei ia menjual kalung sebanyak 3/5 dari jualannya di bulan April. Bulan Juni menjual sebanyak 1/6 dari jualannya di bulan Mei. Oh, oke. Nah, berarti di sini ada penjualan di bulan pertama apa? Mei ya. Mei, ada Juni, ada Juli. Oke. Nah, di bulan Mei ia menjual kalung sebanyak 3/5 dari jualannya di bulan April. Oh, salah. Yang menjual ada April, Mei, Juni ya. Oke, April, Mei, Juni. Sorry. Bukan dari bulan Mei.
April, Mei, Juni. April, Mei, Juni. Oke. Nah, yang di bulan Mei ia menjualnya 3/5 dari bulan April. Nah, ini 3/5 di bulan. Misalkan Aprilnya nggak tahu nih, misalkan X aja deh. Di bulan April penjualannya sebanyak X. Berarti yang di bulan Mei ada 3/5 X-nya. Oke. Terus di bulan Juni menjual sebanyak 1/6 dari jualannya di bulan Mei. Nah, di bulan Juni ini 1/6 dari bulan Mei. Jadi 1/6 dikali 3/5 X. Nah, oke. Berapa kali lipatkah jualannya di bulan April? Ngebandingin bulan April dari rata-rata bulan Mei dan Juni. Oh, kita nyari rata-rata yang bulan Mei dan Juni. Oke, kita cari rata-ratanya. Coba ini jadi berapa nih? Coba ini kalau saya sederhanain bagi 3, 1 bagi 3, 2. Ini berarti jadi 1/10X. Ini 3/5X. Saya bikin per 10. Berarti saya kali 2 ya. Kali 2 berarti ini berapa? 6. Jadi 6/10X. Nah, ini kita cari rata-ratanya. Rata-rata yang bulan Mei dan Juni ya berarti 6/10X ditambah 1/10X dibagi 2 kan gitu. Jadi ini berapa? 7/10X dibagi 2 atau sama aja dengan berapa? 7/20X. Nah, inilah rata-rata penjualan di bulan Mei dan Juni. Yang ditanya, berapa kali lipatkah jualannya di bulan April? Nah, yang bulan April nih. Di bulan April dari rata-rata terhadap rata-rata yang bulan Mei dan Juni. Oke. Bulan April apa tadi? X ya. Nah, yang rata-rata bulan Mei dan Juni /20X. Nah, jadi kalau gitu, ini kan kita ngebandingin nih rata-rata. Katanya berapa nih? 7/20X. Nah, kita cari X-nya. Si X itu kan berarti penjualannya bulan April. Nah, si X-nya itu berapa kalinya? Nah, berarti tinggal dipindahin aja. Ya kan? 7/20 ini. Nah, gitu. Ini pindah ke sini. Kalau pindah ya berarti dibalik kan? Jadi 20/7. Oh, berarti kalau gitu kesimpulannya penjualan di bulan April itu adalah ini. 20/7 kali dari rata-rata. Oke? Nah, gitu. Ya. Terus, nomor 5. Nomor 5, nah ini bentuk bahasa Inggris. Nah ini nggak usah terlampau khawatir lah ya. Walaupun dia dalam bentuk bahasa Inggris, di sini ada cukup kata-kata kuncinya aja. Nah, if a car can accelerate. Nah, jadi sebuah mobil katanya dapat mengakselerasi. Nah, ini satuan apa nih? 3,2 meter per second square. Square itu kuadrat. Meter per detik kuadrat. Nah, mesti ingat ya. Meter per detik kuadrat itu satuan apa? Iya, satuan percepatan. Nah, berarti dari sini kita dapat percepatan simbolnya A kan? 3,2 meter per detik kuadrat. Nah, how long will it take to speed up from 15 meter per second to 22 meter per second? Dari 15 ke 22 meter per second. Meter per second berarti kecepatan. Nah, berarti ini kecepatan ada V1 15 meter per detik ke V2 nya 22 meter per detik. Nah, ini tuh how long, berarti yang ditanya waktunya. Berapa lama si mobil itu dapat mengakselerasi dengan percepatan ini dari kecepatan 15 meter ke 22 meter. Nah, coba. Ada rumus kan gini nih. Percepatan itu berarti apa? Delta V ya. Betul? Nah, delta V per delta T kan gitu. Nah, yang dicari waktunya. Berarti kalau itu delta T sama dengan delta V per A, percepatan. Nah, delta V. Nah, ini V-nya. 15 sama 22, delta berarti selisihnya. Berarti kalau gitu 22 dikurangi 15 per A, percepatannya berapa? 3,2. Nah, ini berapa tuh? 22 dikurang 15 berarti dapat 7 dibagi 3,2. 70, 60 jadi 2 koma ya. Nah, 2 koma, carilah yang 2 koma di pilihannya. Nah, udah selesai gitu. Jadi 2,2. Nah, jadi nggak usah detail ngitungnya ya, cukup lihat kuncinya aja, kata kuncinya di sana.
Yo, nomor 6. RST bilangan bulat. Nah, RST bilangan bulat. Bisa positif, bisa negatif, juga bisa 0. Nah, ditanya di sana apakah R ditambah S sama dengan dari akar T? Gitu. Nah, kita cek. Nah, pernyataan 1. Nah, untuk bisa menjawab ini ada 2 pernyataan. Pernyataan 1 katanya R lebih kecil dari minus S. Nah, coba kalau seperti ini. R lebih kecil dari minus S. Ya. Berarti kalau saya pindahin jadi R ditambah S kurang dari 0. Nah, kita cek. R tambah S kurang dari 0 berarti nilainya negatif. Nah, kalau kita masukin ke sini, R ditambah S sama dengan akar dari T. R tambah S-nya negatif sama dengan dari akar T. Nah, nilai akar pasti positif. Ini nilainya negatif. Jadi pertanyaan ini bisa kita jawab nggak? Bisa. Apakah R tambah S sama dengan akar T? Ya, kita jawabnya udah pasti. Pasti tidak. Ya nggak? Jawabannya pasti tidak. Nah, jadi bisa jawab dengan pernyataan 1. Jadi pernyataan 1 cukup. Oke, kita cek sekarang pernyataan 2. Pernyataan 2 di sana ada R ditambah S dikuadratkan sama dengan T. Nah, coba dari sini. Berarti bisa saya uraikan. Dari sini dapat R tambah S sama dengan akarnya, kuadratnya pindah. Berarti jadi akar ya. Nah, awas jangan lupa ada plus minus akar T. Berarti dari sini ada 2 nilai nih. R tambah S tuh bisa bernilai positif akar T, bisa bernilai negatif akar T. Nah, dari sini ada jawabannya ada 2. Bisa positif, bisa negatif. Jadi apakah jawabannya R tambah S sama dengan akar T? Bisa. Tapi bisa juga tidak untuk pernyataan 2. Jadi kalau gitu pernyataan 2 tidak cukup. Karena tidak pasti di sini. Nah, pernyataan 1 pasti. Walaupun bernilai salah. Tapi nggak masalah. Tapi bisa kita jawab pasti di sana. Jadi kalau gitu jawabannya cukup pernyataan 1 saja. Oke? Jadi yang pilih yang pernyataan 1 saja yang cukup. Gitu, oke? Oke, nah coba kita artikan soal nomor 7. Seandainya Koro 3 kali lebih tua, dia akan 20 lebih muda dari Rona. Koro dan Rona ini ya. Oke lah, coba. Koro di sana saya anggap simbolnya C aja, Rona nanti R ya. Oke. Seandainya Koro 3 kali lebih tua, dia akan 20 tahun lebih muda dari Rona. Oh, jadi gini. 3C sama dengan R dikurang 20. Nah, 3 kali lebih tua si Koro itu katanya dia itu 20 tahun lebih muda dari Rona. Nah, gitu. Oke. Nah, itu kondisi si Koro. Nah, lalu ada keterangan jika Rona 40 tahun lebih tua. Rona 40 tahun lebih tua dari si Koro. Berarti C ditambah 40. Yang ditanya, berapa umur Rona? Berarti cari R-nya. Ya nggak? Cari R-nya kan? Nah, cari R-nya. Nah, tinggal substitusi aja lah. Ya nggak? Nah, ini saya ganti deh. Berarti C sama dengan R min 40. Nah, ini masukin ke sini. 3C sama dengan R minus 20. C-nya ganti. Jadi 3 dikali R min 40 sama dengan R min 20. Kaliin. 3R minus 120 ya. Sama dengan R min 20. Nah, R-nya pindah ke sini. 3R dikurangi R. Dapat 2R. Min 120 pindah ke sana, berarti jadi plus 120 dikurangi 20 jadi 100. Dapatlah R-nya. 100 dibagi 2 dapat 50. Jadi umur si Rona 50 ya. Oke. Nomor 8. Suatu liga olahraga mendorong kolaborasi dengan memberi 3 poin untuk setiap gol tanpa asis dan 5 poin untuk setiap gol dengan asis. Oh, saya misalnya ini X itu adalah kejadian gol tanpa asis. Gitu. Terus Y itu adalah kejadian gol dengan asis. Nah, 3 poin gol tanpa asis berarti anggap 3X. Ya kan? Dan tambah 5 poin untuk gol dengan asis.
Nah, jadi 5Y. Total 48 poin didapatkan. Nah, berarti ini sama dengan 48. Nah, itu poin yang diperoleh 48. Bilangan mana yang tidak mungkin menjadi jumlah gol tanpa asis yang dilakukan tim tersebut? Jumlah gol tanpa asis, jumlah gol tanpa asis. Oh, nyari X-nya. X-nya mana yang nggak mungkin, katanya gitu. Ya kan? Nah, coba-coba aja lah. Nah, sekarang coba. Gol. Gol itu berarti pasti nilainya bilangan bulat. 0, 1, 2, 3. Nggak mungkin ada X-nya itu gol itu nilainya setengah. Ya nggak? Oh, saya udah ngegolin setengah. Nggak mungkin kan? Ya, Messi ngegolin 20 setengah gol. Nggak ada. Ya nggak? Nah, jadi artinya di sini pasti X-nya bilangan bulat. Nah, di sini coba-coba aja lah pilihan, lihat ke jawaban, ya kan? Bilangan mana yang tidak mungkin menjadi jumlah gol tanpa asis? Berarti cari X-nya. Berarti X mana yang nggak mungkin? Kita coba-coba. Pilihan A di sana X-nya 1. Coba cek X-nya 1. Kalau maksudnya gini, kalau X-nya saya ganti dengan 1, nanti nilai Y-nya ini harus bilangan bulat, nggak boleh pecahan. Nah, coba bener nggak? Gitu loh ya. Oke, cek. X-nya ganti dengan 1. 3 kali 1, 3. Ditambah 5Y sama dengan 48. 3-nya pindah. Jadi dapat 5Y sama dengan 40. Nah, Y-nya bulat ya. Dapat 9. Nah, berarti kalau gitu di sini mungkin. Kita cari yang tidak mungkin. Cek lagi yang berikutnya. X-nya berapa? 6 misalkan, boleh. 3 kali 6, 18. Ditambah 5Y sama dengan 48. Jadi dapat 5Y ini pindah ke sini. Dapat 30. Dapat Y-nya 6. Masih bulat. Berarti masih mungkin. Cek lagi. X-nya 11. Nah, 3 kali 11, 33. Ditambah 5Y sama dengan 48. Dapat 5Y sama dengan 48 kurang 33. 15. Dapatlah Y-nya 3. Nah, masih mungkin. Kita cek yang D. X-nya berapa? 12. Jangan-jangan yang terakhir nih. Oke, nggak apa-apa. X-nya 12. 3 kali 12. 36 ya. Oke, 36 ditambah 5Y sama dengan 48. Dapatlah 5Y sama dengan 48 kurang 36. 12. Nah, ini nggak habis nih. Ya nggak, ini pecahan. 12/5. Nah, berarti kalau gitu yang tidak mungkin adalah yang ini. Ya, jadi jawabannya yang 12. Gitu. Ngerti ya? Nah, oke, gitu harus coba-coba aja biar cepat. Terus 9. P. Apa ini kita baca ya? P dot aja lah. P dot R. Katanya sama dengan rumusnya P kali P per 2R dikurangi R dikurangi 24 per PR. Nah, P-nya nggak boleh 0. Berapa nilai dari min 6 dot 6? Min 6 dot 2. Berapa nilai min 6 dot 2? Nah, artinya apa ini? Oh, artinya P-nya minus 6. R-nya adalah 2. Tinggal masukin aja. Ganti P-nya dengan minus 6. Berarti kali P-nya minus 6 per 2 kali R. R-nya berapa? 2. Dikurangi R. R-nya 2. Dikurangi 24 per P. P-nya min 6. Kali R. R-nya 2. Udah tinggal gitu. Jadi minus 6 kali 2 kali 2, 4 ya. Jadi min 6 per 4 kurangi 2 dikurangi. Nah, ini min bagi min jadi plus ya. Oke. Ini berapa 6 kali 2? 12. 24 bagi 12, 2. Gitu. Nah, dah, yuk. Jadi ini tinggal berapa nih? Gimana enaknya nih? Nah, kaliin boleh lah. Ini kaliin jadi berapa? Min kali min jadi plus. Jadi 36 per 4. Kan gitu? Min 6 kali min jadi plus. 6 kali 2, 12. Tambah 2. Tuh dapat. 36 bagi 4, 9. 9 tambah 12, 21. Tambah 2, 23. Jadi jawabannya berapa? Iya, jawabannya 23 ya. Oke, itulah untuk soal nomor 9. Berikutnya ke nomor 10. Apakah jangkauan dari bilangan bulat positif? Bilangan bulat positif 8, 6, 7, 5, M, N ini lebih besar dari 7. Apakah jangkauan lebih dari 7? Gitu kan ya? Nah, bisa nggak kita jawab? Nah, ini ada dua pernyataan. Pernyataan satu, kalau M-nya lebih dari 2N. Nah, apa tadi? Bilangan bulat positif.
bilangan bulat positif. Berarti mulai dari berapa bilangan bulat positif? 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, kita coba aja sekarang dengan pernyataan 1 M lebih besar dari 2N. Kalau saya misalkan N-nya 1, berarti di sini apa? M harus lebih besar dari N1. 2 kali 1 2. Jadi kalau gitu M-nya di sini dapat lebih dari 2, berarti 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, dengan kondisi seperti ini, M-nya 1. Nah, N-nya 1 ya. Di sini M-nya kan bisa 3. Berarti M pasti lebih besar dari N ya. Oke, nah kalau N-nya 1 berarti jangkauan berapa? 8 kurang 1. 7 ya. Nah, berarti dengan N-nya 1 dari sini saya punya jangkauan. Jangkauan itu apa? Data terbesar kurang data terkecil kan? Oke. Terbesarnya 8 dikurangi N-nya 1. Gitu. Karena saya misalkan di sini dengan M-nya 3 ya. Oke. Ini kemungkinan 1, jangkauan 1 lah, enggak. Untuk M-nya 3. 8 kurang 1 dapat 7. Nah, kita bisa jawab nggak jangkauan lebih dari 7? Ternyata sama, berarti tidak. Nah, coba sekarang kalau jangkauan yang kedua dengan M-nya yang 4. M4 berarti masih 8 kurang 1 ya. Nah, masih sama. M-nya 5 nggak ngaruh, masih sama. 6 nggak ngaruh. Oh, berarti suatu saat M-nya bisa berapa nih? Bisa 9 kan? Jangan-jangan ya nggak? Nah, coba kalau 9. 9 kurang N-nya kan 1. Nah, jadi dapat berapa? 8. Gitu kan? Oh, ternyata lebih dari 7. Nah, ini bisa, betul kita jawab ya. Tapi pada saat yang tadi 7, apakah jangkauan lebih dari 7? Tidak. Berarti di sini ada 2 jawaban. Berarti ini tidak mungkin. Jadi pernyataan 1 tidak cukup. Pernyataan 1 saja tidak cukup. Bisa dipahami ya? Jadi harus coba-coba di sini. Nah, terus kita cek sekarang pernyataan 2. Pernyataan 2 katanya di sana M lebih dari N lebih dari 5. Nah, si N-nya harus lebih dari 5. Nah, kita cobain aja lah. Kalau N-nya lebih dari 5, ya kan? Nah, misalkan N-nya berapa? 6. Tuh. Misalkan yang terdekat N-nya 6 ya. Nah, M-nya harus lebih besar dari N. Berarti M-nya harus lebih besar dari 6. Saya anggap M-nya 7. Boleh kan? Ya, coba kalau seperti ini. Jangkauannya berapa? Berarti yang terkecil berapa? Yang terbesar berapa? MN-nya 6 sama 7. Berarti 8 ya? 8. Yang terkecilnya berarti 5 kan? 5. 8 kurang 5? 3. Ah, ternyata jangkauan kurang dari 7. Berarti bisa saya jawab tidak. Oke, apa-apa. Nah, sekarang dengan N-nya yang tetap 6. Nah, coba sekarang M-nya saya pilih lagi yang lebih besar. Ya nggak? Boleh nggak 20? Ekstrim aja langsung. Masuk sini benar kan? 20 lebih dari 6 lebih dari 5. Nah, berarti boleh. Berarti dari sini jangkauan dengan M20 berarti M yang jadi terbesar. Berarti 20 dikurangi yang terkecilnya. N-nya tadi berapa? 6. Berarti yang terkecilnya adalah 5. 20 kurang 5? 15. Oh, ternyata dengan kasus seperti ini di sini juga bisa jawab ya, bisa jawab tidak. Berarti pernyataan 2 tidak cukup. Nah, coba sekarang kita gabung pernyataan 1 dan 2. Ya kan? Pernyataan 1 dan 2 kita gabungkan. M-nya harus lebih besar dari 2N. Lalu M-nya harus lebih besar dari N, harus lebih besar dari 5. Nah, kita coba nih gabungkan. Nah, yang pasti kan N-nya harus lebih besar dari 5. Nah, saya ambil contoh N-nya misalkan 6. Kalau N-nya 6, ya kan? Nah, N-nya 6 coba masukin ke sini. Berarti si M-nya harus lebih besar dari 2 kali 6, 12. Berarti M-nya harus lebih besar dari 12. Berarti saya ambil contoh 13. Nah, coba dengan kasus seperti ini. N-nya 6, M-nya 13. Dari sini saya dapat jangkauan berapa? Terbesar kurang terkecil. Berarti yang terbesarnya jadi M-nya 13. Kurangi yang terkecilnya, N-nya 6. Berarti yang terkecilnya 5. 13 kurang 5 berapa? 8. Ya enggak? Nah, bisa saya jawab dengan pasti nggak? Jangkauan lebih dari 7. Saya dapatnya 8. Berarti betul ya? Ya, bisa. Nah, coba kasus yang lain. N-nya tetap 6. Ya kan? Nah, M-nya, N-nya itu harus M-nya lebih besar dari 12.
Berarti saya ambil contoh lagi misalkan ya lebih dari 12 aja. Tadi saya ambil contoh yang terdekat 13, ekstrim lagi. M-nya misalkan berapa? Misalkan 30 boleh? Boleh. Cobain kalau M-nya 30. 30 M-nya. Berarti yang terbesarnya 30. Dikurangi yang terkecilnya berarti 5. Nah, jadi dapat dari sini 5. Oh, ternyata lebih besar dari 7 juga. Berarti betul. Nah, coba sekarang ganti N-nya 7 misalkan untuk meyakinkan. Nah, kalau N-nya 7 masukin sini 2 kali 7 14. Jadi M-nya harus lebih besar dari 14. Yang terdekat tadi saya ambil 15 misalkan. Ya enggak? Nah, berarti jangkauannya berapa? M-nya 15, berarti yang terbesarnya 15. Kurangi yang terkecilnya berarti pasti 5. 15 kurang 5 10. Oh, sama, lebih dari 7 juga. Nah, dari sini cukup ternyata. Ya enggak? Jadi dengan ini digabungkan, pernyataan 1 dan 2 digabungkan, nah ini bersama-sama bisa kita jawab. Ya enggak? Pertanyaan ini. Dan jawabannya adalah ya, bisa. Apakah jangkauan lebih dari 7? Ya. Jadi kalau gitu, untuk nomor 10 ini jawabannya adalah 2 pernyataan bersama-sama dipakai. Gitu. Oke? Terus, 11 sekarang. Untuk nomor 11. 8 mesin identik bisa memproduksi 360 kaleng aluminium per jam. 8 mesin. Nah, ini bisa menghasilkan 360 kaleng dalam waktu 1 jam per jam. Jika semua mesin bekerja pada laju konstan, berapa kaleng yang bisa diproduksi 5 mesin tersebut dalam 3 jam? 5 mesin selama 3 jam. Itu berapa? Berapa banyak kalengnya? Oke, nah coba. Nih, kalau saya bikin dalam, jadi per mesinnya bisa menghasilkan berapa kaleng nih? Saya bagi 8 aja ya. Jadi satu mesin ini menghasilkan 360 per 8 kaleng dalam waktu ini 1 jamnya. Kan gitu? Ya enggak? Nah, 360 bagi 8 berarti dapat berapa? 45 ya. Jadi 45 kaleng. Artinya selama untuk 5 mesin selama 3 jam. Ya enggak? Ini 3 jam ya. Nah, ada berapa banyak kalengnya? Ya, tinggal dikaliin aja. Berarti 5 mesin dikali 3 jam dikali. Nah, produksinya 45. Gitu? Oke, 5 kali 3 kali 4, 5. Dapatlah 675. Jadi sebanyak 675 kaleng. Oke. Terus, nomor 12. Doni membuat daftar putar berisi 5 lagu. Daftar putar lagu ya, ada 5 lagu. Nah, dia memiliki 5 lagu duet dan 4 solo. Oh, jadi ada 5 lagu duet, 5D, 4 solo, 4S. Nah, dia ingin membuat daftarnya untuk 5 lagu. Jadi 5 lagu ini berarti ada yang duet, ada yang solo. Nah, ada ketentuan. Jika Doni mengilir duet dan solo, jadi gantian harus duet dan solo. Ada berapa banyak susunan lagu yang mungkin? Oke. 5 tadi ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba kasusnya. Harus bergantian duet dan solo. Nah, kalau misalkan di sini duet, berarti di sini kan lagu pertama yang muncul duet misalkan. Berarti yang berikutnya harus solo, habis itu duet lagi, habis itu solo lagi, habis ini duet lagi. Nah, dengan kasus seperti ini ada berapa banyak? Gitu kan? Nah, coba. Ini berapa nih? Duet. Duet ada berapa nih? Yang muncul? 3 kan? Dari berapa? 5. Oh, berarti pakai permutasi. 5 permutasi 3 kali. Solonya ada berapa? Nah, ada 2. Nah, dari 4. Jadi 4 permutasi 2. Nah, coba kita hitung. 5 permutasi 3 berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3, 2. Kan gitu. Kali 4 faktorial bagi dengan 4 kurang 2 jadi 2. Yuk hitung. 5, 4, 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial gitu kan? Oke. 4, 3, 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, coret nih 2 faktorial nih. Ini juga coret.
Oke, kita hitung. Berarti ini berapa nih? 5 kali 4, 20 kali 3, 60 kali 4 kali 3, 12. Jadi berapa tuh? 720. Nah, awas, hati-hati. Ini kasusnya kalau yang muncul pertama lagu duet. Tapi kan bisa aja yang muncul pertama itu lagu solo. Yang penting kan selang-seling di sana. Tidak ada ketentuan yang pertamanya harus apa dulu. Gitu kan? Nah, jadi pertama misalkan ini solo, duet, solo, duet, solo. Nah, kasusnya seperti ini gimana? Oke, perhitungan sama. Nah, saya coba cara yang lain hitungnya. Nih, coba solo ada berapa? Ada 4 ya. Nah, berarti ini bisa aja nih. Nanti gini. Lihat 3, 4, 5 ya. Solo, ini ada 4. Kan gitu. Terus kepake lagi. Nah, berkurang 1 karena 1 udah kepake. Ini berkurang lagi 2. Nah, gitu. Yang duet ada berapa? 5. Berarti di sini 5 kemungkinan lagu yang bisa muncul. Terus muncul lagi duet. Nah, 1 lagu udah kepake. Berarti tinggal 4. Nah, kalau ini kaliin. Nah, gitu. Sama aja nah. Dengan cara permutasi itu ya, cara ngitungnya ya. Oke. Ini berapa? 20. Ini 3 kali 4, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 2, 480. Nah, ini jumlahin ini sama ini. Tuh, jadi berapa? 11. 1200. Jadi ada sebanyak 1200 kemungkinan daftar lagu yang si Doni bisa buat. Oke, itu untuk nomor. Selanjutnya untuk nomor 13. Pada pesta perpisahan tahun ini, semua orang harus berpakaian sebagai ninja atau bajak laut. Ada 18 orang yang berpakaian bajak laut. Berapa banyak orang yang ada di pesta tersebut? Oke, di sini berarti ada yang memakai bajak laut, BL misalkan. Ada yang memakai ninja, N. Di sini ada pria dan wanita ya. Oke, ada pria, ada wanita. Nah, saya bikin tabel gini aja lah. Biar ketahuan nanti ada berapa banyak semuanya. Yang kita cari kan total jumlah siswanya ya. Nah, ini yang dicari nih. Totalnya berapa? Oke. Nah, di sini katanya yang 18 orang berpakaian bajak laut. Bajak laut. Nah, ini ada 18 orang di situ. Oke. Nah, terus ada berapa banyak yang orang yang ada di pesta itu? Nah, selanjutnya ada pernyataan 1. Pernyataan 1 ada keterangan ada 3 kali banyak. Terdapat 3 kali banyaknya wanita yang berpakaian bajak laut daripada pria yang berpakaian ninja. Nah, coba kita misalkan nih. Pernyataan 1 pakai yang hitam ya. Nih katanya banyaknya wanita itu 3 kali. 3 kali banyaknya wanita yang berpakaian bajak laut. Wanita bajak laut ini 3 kali dari pria yang berpakaian ninja. Pria yang ninja. Nah, ini tuh 3 kali ini. Jadi kalau ini saya misalkan X, ya berarti di sini jadi 3X. Oke? Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa belum tahu nih ada berapa banyak nih. Ya enggak? Dari pernyataan 1. Kita nggak bisa jawab ada berapa banyak yang hadir di pesta tersebut. Jadi pernyataan 1 tidak cukup. Nah, cek pernyataan 2. Terdapat 3 kali banyaknya pria yang berpakaian bajak laut. Pria yang bajak laut ini 3 kali. 3 kali dari wanita yang ninja. Misalkan di sini Y aja lah. Berarti yang bajak laut ini adalah, yang pria adalah 3Y. Nah, coba dari sini berarti apa nih? Kita bisa menyimpulkan pernyataan 2 juga tidak cukup ya. Kan ini berarti seolah-olah, kalau pernyataan 2 kan cuma gini aja. Ya enggak? Nah, dari sini nggak cukup. Nah, sekarang coba kalau saya gabungan pernyataan 1 dan 2. Nah, dari sini kita coba pernyataan 1 dan 2 saya satuin. Berarti 3Y ditambah 3X ini sama dengan 18. Berarti dari sini kalau saya bagi 3Y tambah X sama dengan 6. Nah, atau X tambah Y 6. Nah, berarti ini X tambah Y berarti di sini 6. Ya enggak? Nah, jumlah ini semua berarti ini tambah ini. 18 tambah 6 berarti berapa? 24. Nah, jadi ternyata yang hadir di pesta itu ada sebanyak 24 orang. Nah, ini bisa diperoleh kalau pernyataan 1 dan 2 bersama-sama digunakan, ya enggak? Gitu. Jadi yang pernyataan 1 dan 2 yang bersama-sama digunakan untuk bisa menjawab pertanyaan. Lalu nomor 14. Ini ada gambar nih. Oke. 14 gambar seperti inilah ya kurang lebih.
Ini ke sini, ini ke sana, ini ke sini lagi. Nah, itu. Ini sudutnya A di sini. Oh, di sini ada lagi. Ini siku-siku. Di sini B. Di sini C, di sini D. Di sini 70 derajat. Ini siku-siku. Oke. Katanya A-nya 40. Oh, A-nya di sini 40. Berapa B tambah C? Oh, nyari B, nyari C. Ini aja tuh. Nih, ini kan A-nya udah jelas 40. Ini siku-siku, ini juga pasti siku. Berarti nih, lihat di sini. Ini segi 4. Jumlah sudut dalam segi 4 berapa? 360. Berarti ini udah 90, ini 90, ini 180. Berarti ini dengan ini harus 180 juga, ya enggak? Berarti A ditambah B ini harus 180. A-nya udah jelas 40. Berarti dapat dong B-nya. 180 dikurangi 40, 140. Gitu ya. Oke, dapat. Nah, terus apa lagi? Nah, kalau B-nya udah dapat 140, berarti ini dapat dong. Ini kan garis lurus. Nah, sudut dalam garis lurus berapa? 180. Ini tadi berapa ini? B-nya 140. Berarti yang di sini 180 kurangi 140, ya berarti dapat 40. Nah, lalu di sini berapa nih sudut yang ini? Ini kan segitiga nih. Segitiga siku-siku. Ini udah jelas 90. Ini 40. Ya berarti di sini 50 ya. 40 tambah 50, 90 tambah 90 kan jadi 180. Oke. Nah, ini juga sama nih. Segitiga ini siku-siku. Ini 90, ini 70. Ya berarti ini otomatis D-nya 20. Nah, yang ditanya tadi apa? Sorry, B tambah C. B-nya udah ada. Oh, tinggal nyari C ya. Nah, nyari C gimana nih? Nah, lihat, ini kan sudut lurus nih, 180. Berarti kalau gitu 50 ditambah C ditambah D, D-nya udah dapat 20. Ini harus 180. Nah, dapat dong C-nya. 50 tambah 20, 70. Pindah ke sana, 180 tambah 70, 110. Jadi, yang ditanya tadi apa? B tambah C. Ya, B tambah C berarti 140 ditambah 110. Dapatlah 250 ya. Oke. Lalu nomor 15. Oh, pusat. Oh, ada lingkaran nih. Inilah kurang lebih ya. Pusatnya di O. Nah, ini A, B, C. Oke. Ada keterangan juring AOB ini berarti ya mewakili 3/8 bagian lingkaran. Oh, jadi luas juring AOB ini katanya 3/8 lingkaran. Oke. Dan juring BOC, luas juring BOC yang ini berarti ini 2/5. Yang ditanya berapa sudut AOC, ini yang dicari sudutnya. Oke. Nah, ya coba kita cari sekarang. Nah, ada rumus gini. Sudut AOB dibagi dengan 360 derajat itu sama dengan luas juring AOB dibagi dengan luas lingkaran. Nah, gitu. Ya. Nah, sudut AOB dibagi 360, kita masukin luas juring AOB katanya berapa? 3/8. Berarti 3/8 lingkaran, berarti 3/8 luas lingkaran dibagi dengan luas lingkaran. Nah, coretlah ini. Jadi kalau gitu sudut AOB sama dengan 3/8 dikali silang ya, 360. Nah, berapa tuh? 3/8 dikali 360 bagi 4, 90 bagi 4, 2, 45 kali 3, 135 ya. Oke. Itulah sudut AOB. Dapatlah 135. Nah, lalu selanjutnya yang mana? BOC juga sama. Berarti nanti sudut BOC per apa nih? 360 sama dengan luas juring
BOC per luas lingkaran. Nah, sudut BOC dibagi dengan 360 sama dengan luas juring BOC 2/5. Luas lingkaran dibagi dengan luas lingkaran, coret lagi. Berarti sudut BOC sama dengan 2/5 dikali 360. Berapa nih? 360 bagi 5, 7 kali 5, 72 kali 2, 144 ya. Oke. Jadi kalau gitu sudut AOC 360 dikurangi sudut AOB, ya kan? Kurangi sudut BOC. Berapa nih? 10 kurang 5, 5 kurang 4, 1. Yang ujungnya 1. Ya, 81. Itulah ya. Jadi 81 derajat. Nah, tapi bisa juga ngakalin gini. Nih, tadi AOB berapa? 3/8. Ini 3/8-nya. Yang ini 2/5. Nah, kita samain penyebutnya nih. 8 sama 5 bikin 440 ya. Kali 5, 15/40. Ini kali 8, 16. 15/40 tambah 16/40 berarti berapa? 31. Berarti kalau gitu di sini 9/40. Nah, gitu. Jadi kalau gitu, nah 9/40-nya ya. Nah, jadi bisa aja sudut ini hitungnya 9/40 kali 360 gitu, keren nih. 36 bagi 4 9, 9 ke 9 81 tuh. Jadi boleh caranya seperti itu. Oke, nah itulah untuk nomor 16. Hasil kali dari bilangan bulat berbeda ABC adalah 1001. Oh, A kali B kali C katanya 1001. Gitu. ABC masing-masing lebih dari 1. Oh, harus lebih dari 1 ABC-nya. Berapa nilai terkecil yang mungkin dari mereka bertiga? Oh, kita cari. Perkalian 1001 itu berapa? Gitu maksudnya. Ya kan? Ngotrek aja lah. Yuk, kita lihat lirik jawabannya. Di sana ada 3. Berarti coba bisa dibagi 3 nggak? Gitu aja lah. Nah, yang udah pasti bagi 3 yang dekat-dekat 1001 berapa? 999 ya. 999 bagi 3 pas ya. Nah, coba biar pas dibagi 3 tambahin 3 lagi. Tambah 3 jadi 1002. Nah, ini 1001. Udah pasti 1001 nggak bisa atau nggak habis dibagi 3. Nah, cek sekarang. Bagi 7. Di sana ada 7. Nah, langsung aja bagi 7. Coba cek bagi 7. 7 1 kali 7 7. Ini 30. Berarti 4 kali 7 28. 21 bagi 7 3. Nah, pas nih. Berarti kalau gitu 1001 ini adalah perkaliannya 7 dikali berapa? 143. Nah, nih 143 bisa dibagi lagi nggak? Bisa ya? 11 kali 13 ya? Nah, berarti ini 1001 itu 7 kali 11 kali 13. Kalau gitu, bilangan terkecil yang mungkin adalah berarti itu 7 gitu. Itu untuk nomor 16. 17. Cafe Daun Normal memiliki 20 pelayan, 30%-nya wanita. Oh, ada 20. Pria, wanita. Yang prianya 30%-nya 30/100 dari 20. Berarti kan gitu. Jadi berapa tuh? Coret 3 kali 2 6. Oh, dari 20 itu berarti 6-nya pria. Berarti kalau gitu wanitanya berapa? 14 lah ya. Ya nggak? Oke. Dah dapat. Jika 8 pelayan baru direkrut. Oh, direkrut nih 8 karyawan baru. Berapa banyak diantaranya wanita agar persentase pelayan wanita terhadap pria menurun menjadi 25%. Oh, nah setelah ditambah 8 berarti kan jadi berapa? 28 tuh karyawannya. Nah, dari 28 ini ya nggak? Katanya si wanitanya itu harus berapa orang dari 28 itu sehingga persentasenya menjadi 25%. Nah, ini menjadi 25%, 25/100 gitu aja lah. Ya enggak? Ya kan? Nah, udah. Coret. 4 kali silang jadi X sama dengan 28 kali 1. 28 bagi 4 7. Oh, jadi karyawan wanitanya harus berapa?
berapa banyak wanita? Nah, dari yang direkrut itu wanitanya harus tuh 7 berarti kan gitu ya. Oke. Terus 18. Wah, bahasa Inggris lagi nih. Jika X dan Y titik dalam sebuah bidang, X terletak di dalam lingkaran C dengan pusat O dan radius jari-jari 2. Oh, jadi gini. Ada lingkaran. Nih, pusatnya O, jari-jarinya 2. Berarti gini aja lah. Anggap sumbu X sumbu Y gitu kan. Nah, titik X itu ada di dalamnya. Nah, X itu ada di dalam. Ya. X di dalam, misalkan di sinilah X. Nah, terus dan Y. Oh, pertanyaannya apakah kan ada 2 titik X dan Y. Pertanyaannya Y apakah di dalam C? Y di dalam. Di dalam C itu artinya di dalam lingkaran. Nah, yuk kita jawab. Ada pernyataan 1. Pernyataan 1 apa katanya? Pernyataan 1, length of line segment XY. Oh, jadi panjang garis XY 2. Panjang XY sama dengan 2. Nah, kalau panjang XY 2, nah tadi ini jari-jarinya 2 ya. Kalau X-nya ada di dalam, gitu, berarti dari sini ke sini berapa? 4 kan? Nah, jadi mungkin nggak XY panjangnya 2, Y-nya ada di dalam? Mungkin nih. Gini kondisinya. Misalkan. Tapi mungkin juga kalau X-nya di sini tadi, Y-nya kan panjangnya 2, mungkin aja gini nanti 2-nya tuh. Nah, Y-nya di sini. Berarti Y-nya ada di luar dong. Nah, jadi kalau gitu, nah, pernyataan 1 tidak cukup. Karena jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa benar, bisa salah. Gitu loh. Jadi ini harus pasti, jawaban ini harus benar saja, yakin benarnya atau yakin salahnya. Nah, di sini ada 2 jawaban, berarti nggak boleh. Ya, jadi pernyataan 1 tidak cukup. Kita cek pernyataan 2. Pernyataan 2, panjang garis OY 1,5. OY katanya 1,5. O-nya di sini. Y-nya, nah, panjang O ke Y-nya 1,5. Jari-jarinya berapa? 2. Kalau dari O ditarik biar panjangnya 1,5 ya pasti otomatis dong akan selalu ada di dalam nanti si Y-nya, ya enggak? Nah, jadi ini udah pasti. OY 1,5, Y-nya pasti ada di dalam. Jadi kalau gitu pernyataan 2 cukup. Nah, untuk bisa menjawab. Jadi jawabannya adalah pernyataan 2 saja yang cukup. Oke, gitu ya. Yang mana di antara berikut yang merupakan nilai terdekat dari 23,09 dikurangi 5,13 per 0,96 ditambah dengan 1,21 diakarin. Nah, ini dia. Gimana ngitungnya? Nah, ini pakai pendekatan aja. Nih, hitung 23,09 dikurangi 5,13 berarti berapa nih? 0,09 dengan 13 berarti lebih kecil. Berarti ini anggap 22. 22 kurang 5, 7 ya. Itu 7, nggak usah dihitung dengan baik dan benar lah. Nih, 0,96 tambah 1,21 berarti ini berapa nih? 2, ya? Ya enggak? Gitu? 2 tadi berapa nih, sorry? 22 kurang 5, 17. Tuh. Nah, 17, dibagi dengan 2, berarti berapa nih? 17 bagi 2. 8, ya? Nah, 8, akar 9 berapa? 3. Berarti ini nyampe 3 enggak? Enggak, berarti 2, sekian. Ya kan? Nah, carilah yang mendekati, yang paling dekat. Nah, kalau 9, akar 9 itu pasti 3 kan? Berarti kalau akar 8, nanti ini pasti 2, nah, komanya ini pasti akan mendekati ke, kalau kita bulatkan ini akan menjadi 3. Kalau kita kedua, kejauhan, ya enggak? Kalau dijadiin 2, karena 2 itu kan akar 4. Nah, berarti akan yang dekat dibulatkan kedua itu kalau akar 5 gitu kan ya. Nah, ini dekat. Nah, kalau akar 8 berarti dekatnya ke akar 9. Akar 9, 3. Jadi kesimpulannya ini paling dekatnya ke 3. Kalau bilangan bulatnya. Gitu ya, nilai terdekatnya ke angka 3.
Terus nomor 20. Frida dan Yusuf bekerja bersama untuk melukis sebuah mural. Berapa lama mereka menyelesaikannya? Lama waktu kalau mereka bekerja bersama ya. Oke. Ada pernyataan. 1. Laju si Yusuf 3/4 adalah 3/4 laju Frida. Jadi Yusuf Y sama dengan 3/4 F. Nah ini nggak ada bandingannya nih. Ya nggak ada keterangan lagi di soal. Cuman kayak gini. Nah kita nggak tahu nih berapa lamanya waktunya. Jadi nggak akan bisa kita tentuin. Jadi kalau gitu pernyataan 1 tidak cukup. Gitu. Oke. Terus pernyataan 2. Kita cek. Yusuf bisa menyelesaikan sendiri 24 jam. Si Yusuf sendiri ini waktunya 24 jam. Kalau si Frida ini bisa dalam waktu 18 jam. Nah, kalau bareng-bareng bisa nggak? Nah, bisa. Kalau bareng-bareng, nah caranya gini. Berarti kalau berdua ngerjain pasti lebih cepat kan? Nah, berarti nambah orang, nambah cepat. Berarti waktu berkurang. Nah, berarti ini perbandingan terbalik. Nah, jadi perhitungannya kalau berbarengan, nah saya misalkan T, kita balikin seperti T, karena berbandingan terbalik, sama dengan 1/Y ditambah dengan 1/F. Jadinya 1/24 ditambah 1/18. Nah, nanti bisa dihitung nih, samain penyebutnya 24 kali 18, ini 18 tambah 24. Nah, nanti kita hitung, ini dapat sepertinya. Nanti berapa di sini tuh berapa per berapa? Ya nggak, berarti nanti T-nya ini dibalikin. Nah, nanti dapatlah jawabannya. Ini nggak usah dikerjakan dengan baik dan benar. Yang penting artinya apa? Kita hitung, oh ternyata bisa. Dengan diketahui masing-masing waktu kalau bekerja sendirian. Kalau kita gabungkan, nanti kita ketemu jawabannya. Jadi cukup seperti itu. Jadi artinya di sini pernyataan 2 saja cukup untuk bisa menjawab ya untuk soal nomor 20 ini. Nah, begitu sahabat semua untuk soal pengetahuan kuantitatif yang sudah dilakukan kemarin di TEOT. Semoga ini menjadi pencerahan bagi beberapa soal yang kemarin dikerjakan tidak bisa. Dengan penyelesaian ini, pembahasan ini semoga bisa menjadi lancar untuk selanjutnya. Ya, mungkin itu dari saya, Pak Aceh. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.